Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul kembali. Kita akan melakukan ibadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, roh kita dan tubuh kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Satu pujian kita angkat bersama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita sama-sama. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Saudara, bila kita mengalami hadirat Tuhan lewat ibadah kita pada hari ini, buka hati, buka pikiran kita, serahkan sepenuh kehidupan kita, supaya lewat ibadah ini kita alami jamahan Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, amin, karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Nama-Mu Tuhan, haleluya, maha mulia. Nama-Mu Tuhan yang maha tinggi, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya.
hari ini. Oh, kami boleh bersama-sama ada dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau melakukan ibadah kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau melayakkan kami semua. Engkau menguduskan kami semua. Engkau mengampuni kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan ada di hadapan Tuhan. Terlebih hari ini kami mau melakukan bersama-sama, mengadakan perjamuan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan mendatangkan mujizat yang luar biasa bagi kami Tuhan. Ruangan ini dan ruangan di tempat di mana umat-Mu berada dikuduskan oleh Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan roh-roh iblis yang mengganggu jalannya ibadah, kami hancurkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua Tuhan siap ada di hadapan Tuhan. Kami memulai ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berikan pujian kepada Tuhan. Hari ini minggu pertama di bulan yang baru, kita bersyukur. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena berkat Tuhan. Sebab itu tidak ada satu orang pun yang tidak bersyukur pada hari ini. Katakan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, soraklah haleluya. Bagi Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan.
bersyukurlah kepadanya. Bawa pujian kita hanya untuk Tuhan, karena Dia Raja yang perkasa. Amin. Bersyukur, haleluya, karena perbuatan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa, Tuhan kekuatan kita. Allah bertahta dalam setiap pujian kita. Kuasa pujian terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Kami mengagungkan Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami. Tuhan yang menjadi penolong kami. Tuhan yang menjadi penghibur kami. Haleluya. Pujian kami hanya bagi Engkau. Pujian kami naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tiada kata lain selain kami bersyukur dan berkata haleluya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Puji nama-Mu Tuhan. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Satu pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu
kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang menciptakan segalanya itu. Haleluya. Kita datang dengan sepenuh hati. Kita datang membawa segala doa-doa kita. Kita datang membawa segala permohonan kita dengan iman. Saat kita mendengar firman Allah, ada kekuatan baru Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Ada jamahan Roh Kudus terus bekerja bagi kita. Puji nama-Mu Tuhan. Kami tidak menjadi lemah. Kami tidak menjadi khawatir. Kami tidak menjadi cemas Tuhan. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau bersatu dengan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, cemalah kami. Siap Tuhan, berfirman-Nya Engkau, berfirman-Nya Tuhan. Haleluya, haleluya. Atmosfer ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau ada bagi kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Nyanyi dengan iman. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sama-sama. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Amin. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Engkau
kita kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan manusia. Yesus sudah menyelamatkan kita. Jangan goyah, percaya kita kepadanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami mau percaya kepada firman itu yang akan mendatangkan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Bungkus kami semua Tuhan yang akan mendengar firman-Mu dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita bersuka cita hari ini, di mana kita boleh bersama-sama berkumpul, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Saya memberikan tema hari ini, Minggu tanggal 6 Juni 2021, temanya sikap kita, beberapa sikap kita di dalam menghadapi hari-hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Ya. Coba kita melihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Di atas keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata hari-hari terakhir, khususnya kata terakhir, itu dalam bahasa aslinya eskatos, berarti jam terakhir atau yang paling ujung. Jadi di jam yang terakhir ini akan datang masa yang sukar. Kata sukar itu bahasa aslinya kalepos, artinya keadaan yang berbahaya, yang ganas. Nah, bagaimana sikap kita anak Tuhan? Bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita hidup hari-hari ini penuh dengan perjuangan. Ya. Sebab itu Paulus katakan di dalam Korintus 1 Korintus pasal yang ke-9 bahwa hidup kita ini ya seperti dalam pertandingan perlombaan. Kita harus berjuang. Ya. Tuhan menginginkan kita keluar sebagai pemenangnya. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Paulus menyampaikan juga menjadi pengalaman dalam hidupnya bahwa hidup ini dalam pertandingan perlombaan. Ya. Hidup ini perjuangan. Ya. Sebagaimana Paulus, Tuhan menginginkan kita keluar sebagai pemenang. Dalam perlombaan, dalam pertandingan itu dikatakan hanya mereka yang mencapai finish, merekalah yang mendapat hadiah. Kita juga Tuhan mau supaya kita keluar sebagai pemenang. Dikatakan mereka yang menjadi juara, yang menang, dia akan mendapat, kalau di dunia ini dalam pertandingan perlombaan dia mendapat mahkota yang fana, tetapi kita mendapat mahkota yang abadi. Tuhan menginginkan kita dalam perjuangan kehidupan ini kita keluar sebagai pemenang. Karena apa? Karena Tuhan menyertai, menolong kita. Dia setia. Janji-janjinya terhadap kita, saudara-saudaraku, akan digenapi. Kita mengingat hari ini perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Kita harus mengakui tubuh dan darah Tuhan. Roti dan anggur itu sebagai tubuh dan darah Tuhan. Kita harus mengakui dan percaya akan pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Dia memberikan hidup yang kekal. Keselamatan itu Tuhan berikan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang pertama, di dalam perjuangan ini tentu kita tidak lepas daripada kegagalan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Coba kita melihat di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kita tahu bahwa banyak orang-orang yang berhasil, mereka tidak lepas juga daripada kegagalan. Tapi dia akan bangun lagi, bangkit lagi. Dia tidak menyerah, saudara-saudaraku yang kekasih. Begitu juga di dalam Alkitab. Banyak juga saudara-saudara mereka yang mengalami kemenangan, tapi mereka juga tidak lepas dari kegagalan. Karena apa? Mereka bangun lagi. Yang pertama sikap kita hari-hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita harus bangkit. Kita harus hadapi semua tantangan, kesukaran, masalah. Kita tidak boleh lari. Mengapa? Karena Tuhan menyertai dan menolong kita. Tuhan tidak menjanjikan kepada kita tidak mengalami masalah, tantangan, Bapak, Ibu. Tapi Tuhan menjanjikan kita bahwa Dia menyertai dan menolong kita, memberikan solusi. Kita harus bangkit. Kita harus hadapi. Walaupun kita mengalami kegagalan, jatuh, kita harus bangun kembali. Coba kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Biasa. Permasalahan, tantangan, saudara-saudaraku yang kekasih.
Ya, kita anak Tuhan juga. Tuhan izinkan kalau sesuatu terjadi, ya saudara-saudaraku, itu biasa. Tuhan tidak akan membiarkan itu melampaui kekuatan kita. Karena Allah setia. Dia memberikan solusi, dia menolong, dia menyertai kita, saudara-saudaraku. Ya, ketika kita menghadapi, memang maunya sih kita hari esok lebih cerah dari hari ini dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya kita jalani makin berat. Tetapi kita tahu firman Tuhan, ya, pasti digenapi bahwa hari ini adalah hari-hari yang sukar, ya, berbahaya, ganas, ya. Kita perlu perjuangan, kita harus bangkit dan hadapi, ya. Tidak boleh menyerah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Kita tidak boleh tawar hati, ya. Kalau tadi Amsal Solomon 24 ayat 16, ya, 7 kali orang benar jatuh namun ia bangkit lagi, bangun lagi. Ayat yang ke-10-nya 24, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tuhan tidak mau kita, kala kita menghadapi kesukaran-kesukaran, tantangan, masalah-masalah, kita menjadi tawar hati. Tawar hati itu kita bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, ya. Tetapi kita harus bangkit lagi, bangun lagi, hadapi itu, saudara-saudaraku. Ya. Kita lihat ada satu peristiwa ketika umat Tuhan, ya, bangsa Israel dijajah 400 tahun di Mesir. Setelah 400 tahun mereka tidak lepas lagi dengan permasalahan, dikejar oleh pasukan, ya, Firaun. Keluaran pasal 14. Kalau kita membaca sebelumnya, di mana umat Tuhan ini, ya, menghadapi permasalahan bahwa dia dikejar lagi, ya, setelah keluar dari jajahan Mesir, mereka diperbudak 400 tahun lebih, mereka sekarang dikejar, ya. Dan ternyata di depan mereka itu juga, ya, mereka diperhadapkan dengan laut Tebrau, yang luas dalam, saudara. Mereka terhempit, terjepit di situ, ya, tidak ada jalan. Coba kita lihat ayat yang ke-13, Keluaran 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan mengadakan mujizat. Laut terbelah dua sehingga mereka dapat, ya, mengatasi masalah mereka. Mereka bisa, ya, lari daripada, ya, serangan daripada pasukan Firaun. Dan ketika tentara Firaun mau menyerang, dikatakan, ya,
Tuhan ya menolong mereka. Air itu kembali menyatu. Tadinya terbelah seperti jalan tol gitu. Ya, umat Tuhan berjalan, ya, mereka tertahan karena gelap gulita. Ya, kereta-kereta kuda mereka tertahan. Bangsa Israel mereka berjalan di dasar laut Tebrau itu. Ya, waktu sampai di tengah mereka mengejar, tetapi air laut itu kembali, ya, sehingga menenggelamkan. Tapi di mana umat Tuhan berjalan tetap terbelah, mereka tetap di jalan dasar itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhanlah keselamatan. Ya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai saudara-saudara. Tetapi umat Tuhan, ya, dikatakan, ya, umat Tuhan supaya jangan takut, berdiri tetap, harus bangkit, harus hadapi. Walaupun sepertinya terjepit, kadang-kadang kita juga seperti kita, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa ketika kita Tuhan izinkan masalah, tantangan. Tetapi Tuhan mau, ya, kita tidak memakai kekuatan kita. Ya, kita mau mengandalkan Tuhan. Ya, seperti umat Tuhan ini, dia bangkit, dia hadapi, dikatakan, ya, mereka harus bertindak dengan iman. Ya, tentu harus percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka, ya, Tuhan katakan, ya, bahwa Musa, ya, ketika dia mengangkat tongkatnya, mengulurkannya, ya, laut terbelah. Ya, Musa harus percaya dengan kuasa Tuhan. Dan umat Tuhan juga harus percaya. Ya, saudara baca coba ayat yang ke-19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang api itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Dan kalau saudara membaca ayat yang ke-20, demikianlah tiang itu berdiri antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan pada malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah laut, di tempat kering. Sedangkan di kiri, di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, mereka berjalan di dasar laut. Ya, air itu seperti tembok. Wah, seperti akuarium, ya, bisa lihat banyak ikan di situ. Luar biasa. Ya, saudara-saudaraku yang kasih. Dan itulah Tuhan berperang. Ya, Tuhan nyatakan mujizat. Tapi mereka harus bangkit. Ya, harus maju. Mereka harus bertindak dengan iman, percaya, saudara-saudaraku yang kekasih. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Ya, walaupun rasa-rasanya sulit, permasalahan yang kita hadapi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita bangkit dan hadapi permasalahan kita. Jangan kita lari, jangan kita tawar hati, Bapak Ibu, ya, tenggelam di dalam permasalahan kita, tapi kita percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak memberikan melebihi kekuatan kita. Ada solusi, ada jalan. Itu sikap yang pertama. Kita harus bangkit dan hadapi. Tentu dengan percaya, dengan iman kita. Yang kedua, Mazmur 37. Ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Saya katakan,
tidak ada manusia pun yang dapat yang kebal terhadap kesalahan, terhadap dosa. Tapi kalau kita jatuh, kita tidak tergeletak. Kita mohon anugerah Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, ya, kasih setia Tuhan, ya, untuk memulihkan kita. Kita tahu seperti Daud, dia juga melakukan kegagalan, kesalahan, tapi dia merendahkan diri, datang kepada Tuhan, mohon perkenanan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi yang kedua ini, hidup dalam perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maksudnya apa? Kita mau senantiasa, ya, bergaul karib, ya, sebagaimana Henokh, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia berkenan kepada Tuhan karena dia bergaul karib, ya. Henokh itu terdapat di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai dengan 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Henokh berkenan, ya, hidupnya dalam perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan karena dia bergaul dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, ya. Begitu juga Daud diperkenan, begitu juga dengan Yesus, karena, ya, hidup bergaul dengan Tuhan. Yesus, ya, mempunyai hubungan intim dengan Bapaknya. Biarlah kita juga, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ya, kita tetap dapat bangun bangkit, keluar sebagai pemenang. Karena walaupun kita jatuh, kita akan tidak tergeletak, karena kita adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Sikap kita, selain tadi kita harus bangkit dan hadapi, ya, bertindak dengan iman. Kedua, hidup dalam perkenanan Tuhan, menyenangkan, yaitu kita hidup bergaul. Yang ketiga, kita mau tinggalkan, ya, sifat perbuatan yang buruk, yang salah, saudara-saudara, kebiasaan-kebiasaan, ya. Jangan sampai itu mengikat, ya, pergaulan yang buruk, merusak kehidupan kita. Hal-hal yang buruk kita harus seperti dari orang yang bertanding, tentu dia akan menguasai dirinya, melatih dirinya, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, seperti dulu pernah, ya, Kak waktu SMP pernah ikut pertandingan pencak silat. Dulu saya juga, ya, pernah. Kita harus ikut pertandingannya. Misalnya di kelas itu ya nggak boleh naik. Kita harus jaga timbangan kita, ya kan, seperti petinju itu, kan ada kelas apa, batam, ringan, berat, ya, harus kelasnya itu, ya,
Kita ada di dalam pertandingan itu menjaga ya berat badan kita, stamina kita harus bertanding ya. Bapak Ibu saudara-saudara melatih. Begitu juga ya kita, Tuhan mau supaya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya. Dulu kita kanak-kanak, sekarang dewasa, tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Kadang-kadang Tuhan izinkan semua terjadi dalam kita untuk mendewasakan kita ya, supaya kita menjadi kuat dan bertumbuh. Tuhan izinkan itu seperti ya bangsa Israel melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Tuhan izinkan supaya kita, kadang-kadang kita udah dalam zona nyaman, Tuhan izinkan supaya kita apa? Cari Tuhan lagi ya, membawa kita berhubungan dengan Tuhan intim. Mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan ya, tidak lagi bersekutu kepada Tuhan, tidak lagi mau melayani Tuhan, tidak mau berkorban ya, tidak mau lagi bersaksi. Kadang-kadang Tuhan izinkan ya Bapak Ibu supaya kita melihat, kita kembali lagi hubungan kita. Kita melihat kuasa kemuliaan supaya menumbuhkan. Firman Allah katakan tinggalkan ya kebiasaan yang buruk, yang salah, saudara-saudara. Kita tahu kalau ular piton itu memangsa mangsanya gitu, dililit dulu ya, entah itu kambing, domba, kerbau, orang juga kadang, tikus, dililit dulu sampai kejepit, sampai mati baru dimakan. Jangan sampai saudara-saudara kebiasaan-kebiasaan buruk kita merusak ya, buatan kita. Tuhan tolong kita hari ini akan makan roti dan anggur. Kita percaya tubuh dan darah Tuhan. Kita percaya akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Kita ingat keselamatan itu daripada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita. Apapun yang kita hadapi, firman Tuhan itu genapi masa-masa yang sukar, tetapi Tuhan akan menolong, menyertai kita. Tapi biarlah kita mempunyai sikap tadi, jangan mudah menyerah ya, jangan mudah tawar hati. Kita mau bangkit, kita akan hadapi, maju dengan percaya, dengan iman, dan hidup ya menyenangkan hati Tuhan, perkenanan Tuhan. Kita mau bergaul intim ya dengan Tuhan. Yang ketiga, kita mau tanggalkan ya, tinggalkan semua sifat perbuatan yang salah ya. Ya. Jangan menjadi orang yang keras kepala ya. Tuhan menolong kita semua ya, sehingga kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita keluar sebagai pemenang, kita mendapat upah mahkota ya. Mujizat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, pegang roti saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan. Hidup ini perjuangan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan keselamatan kepada kami. Lewat perjamuan Tuhan kami diingatkan, Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan akan selamatkan kami, dan Tuhan akan selamatkan kami lagi, di mana kami akan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan berkati roti anggur ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh melihat lagi kuasa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan melakukan perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara menyiapkan roti dan anggur. Sebelum kita melakukannya, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur dulu.
Sudah semua, mari kita berdiri. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Mari menyiapkan anggur. Kalau sudah, mari kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum. Kita letakkan cawan. Kita datang kepada Dia, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Karena kasih setia-Mu, anugerah-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Kami mohon kasih setia-Mu juga kepada kami untuk menyelamatkan kami. Kami menyadari hari-hari yang kami jalani seperti jam yang terakhir di penghujung. Hari-hari yang penuh dengan kesukaran, berbahaya, ganas. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau berjanji menyelamatkan kami. Engkau berjanji akan menolong kami. Engkau akan berjanji, dengan setia menepati semua janji-janji-Mu. Engkau akan menolong kami banyak naik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami harus bangkit lagi dan hadapi. Kami harus tetap percaya, bertindak dalam iman kami. Biarlah kami selalu menyenangkan hati Engkau, hidup dalam perkenanan-Mu. Kami mau tinggalkan sifat perbuatan yang salah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tuhan menolong kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami. Kami tahu tidak ada permasalahan yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau akan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu lewat masalah-masalah kami, lewat penyakit-penyakit kami, lewat Tuhan kekurangan kami, lewat tantangan-tantangan kami. Kami mau lihat kuasa kemuliaan-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat meninggalkan sifat perbuatan yang buruk, yang tidak berkenan. Tuhan tolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau berikan penolong Roh Kudus kepada kami. Haleluya. Kami mau buang semua segala hal yang buruk yang tidak berkenan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus.
semakin hari semakin menyenangkan hati Engkau. Kami melihat lagi Tuhan, kemenangan datang kepada kemenangan kepada kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang menghadapi permasalahan diberikan jalan keluar, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, di dalam rumah tanggamu, di dalam semua pelayananmu. Tuhan berkati dan berkati. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tolong pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku, angkatlah kedua tanganmu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.